Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malam telah berlalu, hari yang baru sudah mulai. Berkat kebaikan-Mu ya Bapa, kami boleh menikmati hari yang baru ini. Tubuh kami merasa sehat walafiat, jiwa kami merasa penuh semangat. Berkatilah kami pada hari ini, berkatilah dan dampingilah juga ya Allah, orang yang tak dapat bangun karena sakit, atau yang bangun tanpa semangat karena jiwanya tertekan oleh kesedihan atau keputusasaan. Hadirlah semua orang yang tubuhnya lemah dan jiwanya merana. Sudilah mengilhamkan pikiran-pikiran yang baik kepada semua putra-putrimu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Yesaya bab 22 ayat 19 ayat sampai dengan ayat 23. Beginilah firman Tuhan kepada Shebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenalkan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Ya, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina.
dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Bacaan kedua dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 11 ayat 33 sampai ayat 36. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. 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 Engkaulah Petrus, di atas batu karang yang akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius bab 16 ayat 13 sampai ayat 20. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa Dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil pada hari ini memberikan gambaran kepada kita alasan mengapa gereja yang tetap ada dan terus berkarya menembus segala persoalan, serta rintangan dan ancaman dalam menjawab panggilan dan perutusannya. Di tengah-tengah dunia dengan segala dinamikanya, yakni pengenalan yang benar tentang Yesus, yang tergambar dalam jawaban Petrus yang mewakili para murid, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban Petrus tersebut tidak berarti bahwa kualitas pengenalan Petrus lebih baik daripada murid yang lain. Alasannya, Petrus tersebut menjawab
Yesus bukan berasal dari manusia, tetapi dari Bapakku yang di surga. Di pihak lain, dalam kebersamaan dengan Yesus, tidak tertutup kemungkinan tersedia ruang bagi para murid untuk berdiskusi, bicarakan akan kemesiasan Yesus. Artinya Tuhan memakai Petrus untuk mengungkapkan pengakuan tentang Yesus sebagai representasi dari para murid yang lain. Rupanya Petrus merupakan juru bicara dari para murid. Dan jika melihat latar belakang Petrus, ia merupakan murid Yesus yang pertama dipanggil. Dan ia juga merupakan seorang dari 3 murid yang akrab dengan guru mereka. Maka sangat wajar jika Petrus memberikan jawaban untuk mewakili para murid yang lain. Reaksi Yesus atas jawaban Petrus tersebut adalah ungkapan Tuhan Yesus yang dinyatakan kepada Petrus bahwa dirinya adalah seorang yang penuh dengan kebahagiaan karena memiliki pengenalan yang benar tentang gurunya. Kebahagiaan yang menjadi bagian dari Petrus bukanlah kebahagiaan yang biasa, tapi kebahagiaan yang merupakan satu berkat yang sangat tinggi. Yesus mengatakan bahwa Petrus adalah orang yang sangat diberkati dan berbahagia karena memiliki pengenalan tentang Yesus. Dan jika jawaban Petrus adalah merupakan representasi dari para murid, maka hal itu pun dialami oleh para murid yang lain juga. Kebahagiaan atau berkat merupakan buah dari pengakuan tersebut harus dipahami sebagai karya kemurahan Allah kepada Petrus dan para murid-murid. Termasuk kita yang mengaku percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, respon Yesus yang lain adalah berjanji untuk mendirikan jemaatnya di atas batu karang. Ungkapan batu karang merupakan atau ungkapan ini bukan menunjuk kepada Petrus, tapi lebih kepada jawaban Petrus yang bersifat pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Hingga jemaat yang dibangun atas keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, tak dapat dikuasai oleh iblis. Selanjutnya, Yesus mengatakan bahwa kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Makna pemberian kunci dalam konteks ini adalah pemberian otoritas, yakni otoritas untuk menerapkan disiplin dan aturan gerejawi. Otoritas untuk memberikan pengampunan dosa, dan otoritas untuk membawa manusia ke dalam pemerintahan Allah dengan cara memberitakan kabar keselamatan yang ada dalam firman Allah. Jadi, kunci kerajaan surga diberikan atas dasar pengakuan dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan melalui Matius bab 16 ayat 13-20 ini sekali lagi menegaskan kepada kita bahwa gereja didirikan oleh Yesus yang adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Itu berarti bahwa gereja adalah miliknya, sehingga kehadiran gereja harus mengabdi untuk kepentingan rencana dan kehendaknya bagi dunia, yakni menghadirkan keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera. Demikian pun ketika gereja sebagai persekutuan orang yang percaya kepadanya diberi kepercayaan untuk memegang kunci kerajaan surga, maka kepercayaan tersebut harus dilihat sebagai bentuk berkat kemurahan Allah yang memampukan kita untuk percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup,
dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam usaha mewujudkan tanggung jawab sebagai yang memegang kunci kerajaan surga, yang dimaknai sebagai otoritas yang diberikan Yesus kepada gereja, tentunya akan berhadapan dengan segala tantangan, rintangan, dan ancaman dari iblis. Tapi dalam pengakuan percaya kepada Yesus Kristus, gereja tidak akan ditaklukkan karena ada berkat dan kuasa Yesus Kristus yang menyertai gereja sebagai miliknya. Karena itu, marilah kita hidup dalam iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup, yang mewujudkan pengakuan percaya itu dalam kehidupan kita di dunia milik Allah. Tetap semangat, selamat berkarya, selamat hari Minggu, selamat berekaristi, berkah dalam, Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.